Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini saya kedatangan seorang akademisi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ida Bagus Purwosideman, salah satu dosen di Unhi Denpasar, Bali. Apa yang akan kita bahas hari ini? Tentunya sebelum kita membahas, izinkan saya menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliau lah kita berada di sini. Gitu Haji. Om Swastiastu. Punapi gatra niki. Baca Bugong. Nggih. Semua sampun rauh ke Tribun Bali. Kali ini mungkin kita akan sedikit membahas hal yang dibilang sensitif, ya sensitif, tapi kalau tidak ya sebenarnya sensitif juga gitu. Niki Tuh Haji, kan fenomena sekarang niki di Bali lagi viral nih belakangan, sing beling sing anten. Nah, kemudian banyak undangan kemarin ya Bugong ya. Banyak undangan. Kemudian di media sosial terpantau banyak sekali orang-orang yang menikah dengan perut yang sudah besar seperti nikah. Dan ada pertanyaan dari semeton yang mungkin non-Hindu. Apakah memang di Bali diperbolehkan hal seperti itu? Mungkin bagi tiang yang masih belum menikah tidak terlalu berani untuk apa istilahnya menjas atau apa ya, karena bagi tiang kan mendengar dari teman-teman di lapangan juga ternyata ada yang belum punya anak juga susah ternyata. Akhirnya mungkin ada yang setelah itu memilih jalan yang hamil duluan agar tenang seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Atu nih sebagai seorang akademisi, khususnya di bidang agama, itu seperti napi sebenarnya nih. Silakan. Baik, matur suksuma Bugong dan Tribuners. Belakangan ini banyak sekali kita lihat pernikahan dari generasi muda yang menghelat pernikahannya dengan sangat meriah dan sebagainya, khususnya bagi kalangan generasi umat Hindu. Ada juga hal yang menggelitik kita gitu ya. Ada yang dalam kondisi sudah berisi, artinya hamil, kemudian menikah, dan ada pertanyaan kemudian apa harus seperti itu ya? Apakah lazim seperti itu? Apakah di Bali harus hamil dulu baru menikah gitu ya? Nah, bagaimana menurut pandangan agama? Nah, yang jelas dalam agama Hindu dari Trijnana Sandi atau tiga kerangka itu niki masuk ke dalam bagian yang disebut dengan susila atau etika. Nah, yang jelas dalam agama Hindu pun di sana disyaratkan bahwa yang menikah itu adalah orang yang belum melakukan hubungan suami istri. Hanya dibolehkan setelah menikah, sah menjadi pasangan suami istri. Ya, disebut dengan reti. Reti itu adalah kenikmatan berhubungan seksual. Nah, yang menjadi fenomena pada saat sekarang ini kan sekali Bugong tadi sampaikan, tema kita sing beling sing nganten. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang boleh dalam catatan saya bilang itu tidak baik. Saya pun dalam keluarga besar, termasuk keluarga saya sendiri, sering menyampaikan kepada generasi muda itu agar mereka menjaga dengan baik, ya, kalau yang wanita itu menjaga kewanitaannya, hanya baru bisa diserahkan kepada suaminya pada saat setelah menjadi pasangan suami istri. Nah, hal seperti ini banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya tidak memahami dengan baik kondisi itu. Ada yang mengatakan atau justru yang belingin malu, ya insing beling dia juang. Ini kan sesuatu yang bertentangan sekali dari ajaran agama, karena agama melarang hubungan sebelum terjadi upacara pernikahan. Dan yang anehnya kondisi itu berjalan begitu saja. Dilazimkan. Bahkan masyarakat menganggap anak biasa tuh. Dimaklumi, ya. Bahkan kemudian dilakukan upacara besar-besaran, dipuput oleh sulinggi dan sebagainya. Nah, dalam agama Hindu, terutama terkait dengan etika atau susila, kesusilaan ini sendiri ada dalam Saras Samusaya di Adiaya 18, Bugong. Di sana jelas menyebutkan bahwa hanya manusia yang berbuat susila yang bisa mendapatkan kebahagiaan, yang disebut dengan jagat dite itu. Nah, perilaku manusia yang istilahnya melanggar apa yang menjadi etika agama itu mestinya ditegakkan. Nah, melalui media ini saya kebetulan sebagai salah satu akademisi keagamaan, dalam hal ini agama Hindu yang membidangi tentang etika Hindu, ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat agar juga mewanti
mewanti-wanti kepada generasi anak muda, anak-anaknya sendiri, keluarganya itu untuk bisa melakukan pernikahan secara baik, normal seperti apa yang disyaratkan oleh agama. Walaupun kenyataannya, Niki pernah Bugung, jadi ada yang pertanyaan, nak sampun beling pun apiang tuh Haji, kan sampun bertanggung jawab yang lakinya mengambil. Nah itu menjadi akibat seolah-olah terjadi pembiaran dan permakluman ya. Nah dalam agama Hindu, yang dimaksud dengan terjadinya pembuahan antara sel telur dengan sperma, ya, antara kamebang dan kamerati, ini adalah proses penciptaan makhluk hidup. Sekali lagi, Bugung, makhluk hidup yang menerima sinar suci dari Tuhan. Iya. Manusia di Bali membuat rumah dengan meruak karang dari kosong saja, melakukan upacara dulu. Meruak karang apa dan sebagainya agar diberikan keselamatan. Loh, ini membentuk manusia loh. Ya, apalagi kemudian banyak ada kasus setelah hamil, ya, seperti tahun-tahun kemarin yang kita lihat di Singaraja, minta pertanggungjawaban yang lakinya justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan sampai disiksa dan meninggal. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan dan sangat kita sayangkan. Bahwa di dalam garba seorang ibu, ya, bagi seorang wanita, karena wanita niki juga lambang dari kesuburan, makanya bumi itu disebut dengan ibu pertiwi, karena apapun yang ditanam akan tumbuh. Ini sangat memuliakan bagaimana seorang wanita harus bisa mempertahankan garba yang dia bawa itu, hingga hanya boleh diizinkan oleh melakukan hubungan, terjadi pembuahan kepada suaminya yang sah. Ya. Nah, hal-hal berikut yang menjadikan masyarakat kita kurang paham karena kurangnya sosialisasi. Kalau boleh Titiang bilang, sosialisasi apakah itu dari tokoh agama, dari pemimpin umat dan sebagainya, bahwa ada sejenis sastra atau kitab suci berupa lontar di Bali itu yang disebut dengan Ari Candani. Ari Candani itu boleh Titiang sampaikan kalau masyarakat umum itu mungkin mengenal istilah sumpah cor. Artinya sesuatu yang sudah berusaha untuk dicarikan keadilannya melalui media, berbagai media, tidak ketemu, sehingga kemudian yang berperkara ini saya lakukan sumpah cor saja untuk membuktikan bahwa saya benar, dia salah dan sebagainya. Nah, ini juga demikian di dalam Ari Candani itu atau sumpah cor itu isinya macam-macam. Salah satunya adalah kalau seorang wanita menikah hamil duluan, makanya wenten upacara biekale beling malu. Ya, ada rangkaian upacaranya di sana. Upacara biekale itu upacara pembersihan, ya masyarakat umum sudah tahu ya, upacara biekale atau biekonan itu. Tapi ini ada runutan atau rangkaian dari sarana upacara itu yang lebih dalam artian untuk menetralisir hal-hal yang bersifat negatif dari janin yang dikandung akibat dari tubuhnya, ya, akibat perhubungan di luar nikah. Nah, Ari Candani itu sumpahnya itu sebenarnya kalau Titiang boleh istilahnya menyampaikan secara garis besarnya saja, ngeri membaca itu. Ya, karena ada dalam sebuah tradisi di masyarakat, Titiang lihat masih ada yang kuat memegang itu, sehingga kalau ada upacara pernikahan di mana pasangan suami istri, kemudian istrinya atau yang wanita dalam kondisi hamil, diharuskan oleh keluarganya Ari Candani malu. Sumpah ya? Sumpah dulu. Ya, karena orang Bali itu dengan keluarga besarnya bertanya, saja yang lah pegawai ini, gitu istilahnya. Apa benar itu akan menjadi generasi saya berikutnya yang saya jadikan sebagai keluarga besar? Kenapa sih sumpahnya nih ke Toji? Sumpahnya itu justru menekankan kepada pasangan suami istri. Nah, biasanya dalam sebuah upacara, kalau seorang sulinggih di mana beliau sudah memahami dengan baik, bahkan beliau mengerti proses upacara kalau orang menikah dengan kondisi hamil, pasti beliau melakukan terlebih dahulu dengan menanyakan kepada pasangan itu. Jadi pada saat pasangan itu sedang sebelum menatap di merajaan yang diupacarai oleh seorang sulinggih, beliau akan bertanya, jening, ya, terhadap kedua pasangan itu, seken ragu nih ngelah pegawai ini, gitu. Pangsing pelih bapa menyampaikan ke leluhur jeninge, ya, yang jening berbohong, bapa barang pelih, gitu. Itu harus beliau pahami, sebab jangan sampai beliau menyampaikan, mensahkan pasangan itu sebagai pasangan suami istri dengan sesuatu yang tidak benar. Salah ya. Ya. Nah, disitulah kemudian kalau memang itu adalah
perbuatan mereka berdua, mereka itu harus jujur. Ya, betul. Ya, ini adalah perbuatan saya. Nah, bagi kalangan tertentu, keluarga-keluarga atau tradisi kelompok yang masih erat memegang itu, tidak hanya cukup dengan menyampaikan bahwa iya, itu adalah perbuatan saya, demikian juga yang wanita, iya, hanya dialah yang pasangan yang saya ajak tidur, kemudian saya hamil seperti sekarang. Keluarganya tak minta sing, bacang, lalu lontar cari cenani. Nah, lontar cari cenani itu akan dibacakan dan kemudian diikuti oleh pasangan ini. Kalau pasangan wanita menyebutkan, kalau Titiang sampaikan secara umum, nama saya misalnya siapa dan sebagainya, dengan calon suami saya yang sekarang yang akan menjadi suami saya kelak, bahwa betul saya dan dialah yang melakukan perbuatan yang tidak baik ini, ya, dianggap perbuatan tidak baik, ya, untuk kemudian saya mohon maaf, ngaturang guru piduke dan sebagainya, dan apabila saya berbohong, saya siap untuk menerima hukuman sampai dengan sekian generasi dan sebagainya. Itu kan sumpah yang dilakukan di pemerajan dan sebagainya. Itulah yang seharusnya ditakuti oleh keluarga-keluarga. Ya, kalau seandainya itu berbohong, ya mungkin tidak saat itu juga mungkin mereka tapi mendapatkan. Anak cucu Dan sebagainya. Itu kena nanti Nah, itulah yang oleh keluarga-keluarga mungkin masyarakat kita tidak dipahami. Bahkan kemudian ada istilah sampai kemudian si anak yang sampai umur sekian, ada sampai 5 bulan, 6 bulan tidak mendapatkan pengakuan. Bayangkan perkembangan anak itu tentunya dengan janin kondisi seperti itu, mungkin mental si ibu itu pasti terguncang ya. Yeah. Kapan saya akan dinikahi? Kapan saya akan dalam kondisi seperti ini? Saya harus berbohong kepada teman, saya harus berbohong kepada keluarga, bahkan saya berbohong di tempat kerja dan sebagainya. Karena di tempat kerja mungkin pernah yang ada kasus di sebuah institusi tempat bekerja, personalia atau human resource manajernya bertanya dengan kasus seperti itu, karena si wanita kondisinya hamil tapi masih bujang, ya, sehingga dia sulit menulis statusnya. Kalau saya bikin status sudah berkeluarga atau menikah, nyatanya dia belum menikah. Kalau saya bikin masih lajang, buktinya dia hamil. Nah, kondisi ini, status ini menyulitkan dia dalam rangka asuransi biasanya, BPJS. Status apa saya masukkan? Dan ini tentu membawa akibat yang tidak baik kepada seorang ibu. Pasti dia akan terguncang kondisinya. Nah, kalau kita pelajari, mungkin Bu Gung juga pahami dengan baik, kondisi seorang ibu pada saat dia hamil dengan kondisi perasaan terguncang, demikian jugalah yang akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi bayi pada saat dia akan berkembang kemudian. Secara psikologisnya? Iya, secara psikologis seperti itu. Titiang sering membaca, bahkan mendengar beberapa penjelasan dari psikolog terkait dengan kondisi seperti itu. Apapun janin itu mendengarkan perasaan seorang ibu, ya. Makanya di Bali kalau orang menikah sampai dikatakan sing dadi ngelangkahin nak beling, sing dadi ngopak atau memarahi orang yang sedang hamil. Bahkan ada yang bilang jangan diajak bepergian kundangan. Sebenarnya itu semua untuk memberikan jaminan kepada seorang ibu agar janinnya sehat. Kalau misalkan pernah juga masa tendados tuh Haji, kalau saya lagi hamil misalkan teman saya menikah, masa enggak datang, apalagi saya diundang. Boleh, asalkan membawa perasaan bahagia. Inilah yang ditakutkan oleh para tetua itu. Ya, kalau kemudian di tempat ada acara itu dia mendengarkan berita yang bagus, kalau yang tidak bagus, ya kemudian menikmati makanan yang mungkin tidak layak untuk dikonsumsi seorang ibu karena akan memberikan asupan kepada bayi. Itulah yang ditakutkan, sehingga larangan-larangan seperti itu kalau kita lihat logikanya sekarang benar juga gitu, untuk memberikan jaminan bahwa seorang ibu itu harus betul-betul happy. Nah, kembali ke sumpah yang Ari Cenani tadi itu, kalau orang tua memahami, bahkan kalau di sebuah keluarga yang tradisinya masih kuat memegang itu, kalau ada keluarga yang sampai upacara pernikahan kemudian dilewati dengan tahapan membacakan sumpah Ari Cenani itu, keluarganya merasa malu gitu. Sebenarnya, ya, keluarganya merasa malu. Pak, nanti anak saya harus menikah dengan melakukan tahapan upacara seperti ini. Nah, ini nilai-nilai etika ini yang harus oleh masyarakat kita ketahui, sehingga jangan sampai kemudian ada pandangan dari masyarakat luar Bali mengatakan, oh di Bali itu wajar seperti itu. Ya, padahal kalau nanti mungkin pada perkembangan anak itu tahu persis
ya apa yang terjadi. Bahkan ini mungkin kalau yang Titiang sempat kemarin selintas beberapa hari yang lalu membaca terkait dengan anak yang terlahir cacat, anak yang terlahir dengan gangguan, itu juga mungkin karena karma dari seseorang yang dianggap perbuatannya tidak baik terdahulu, hanya layak dilahir dengan kondisi seperti itu. Ya, untuk kemudian membayar apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Makanya banyak ada orang yang terlahir dengan kondisi selain ada yang cacat fisik, mungkin gejala sakitnya itu seperti tunawicara, kemudian ada yang autis dan sebagainya. Nah, dalam agama Hindu sudah jelas di sana disampaikan bahwa susila dalam kaitannya dengan perbuatan manusia sebelum berumah tangga itu ketentuan memilih calon istri, ketentuan memilih calon suami itu sudah dijelaskan. Pilihlah di dalam Sarat Samu saya ada yang disebut dengan sadu. Pilihlah orang yang sadu, orang yang berbudi baik. Ya, budi baik ini tentu kedua pasangan itu, yang wanita juga demikian, yang prianya juga demikian. Ini menjadi pelajaran untuk kita mengingatkan generasi muda, karena hal-hal yang menjadi fasilitas untuk mereka lakukan, melanggar etika agama itu sangat besar sekali sekarang. Ya, bahkan kalau di zaman Titiang, Bugung, mungkin juga Bugung pernah merasakan, dulu hanya ada satu siaran televisi. Dari Sabang sampai Merauke beritanya sama, yang kita diskusikan sama. Sekarang berita itu kan ada di genggaman masing-masing orang. Ya, kita sendiri Titiang punya keluarga tanpa batas. Ya, nggak bisa mengontrol anak-anak informasi apa yang mereka dapatkan. Karena selain masuk, mereka juga bisa mencari. Nah, orang bayi aja bawa HP sekarang. Nah itu. Balita. Ya. Sampai kemudian mereka jadi istilahnya kecanduan ya, Bugung, ya, terkait dengan kalau anaknya tidak bisa tidur dikasih HP, biar bisa tidur. Jadi biar bisa tenang dikasih HP. Padahal secara ilmu kedokteran katanya itu tidak baik. Nah, inilah menjadikan kecenderungan orang mendapatkan informasi yang tidak baik. Kemudian dari satu sisi kontrolnya juga tidak ada. Inilah yang mengakibatkan mereka coba-coba. Ya. Sepanjang kalau seandainya seorang wanita tidak memberikan kesempatan kepada seorang pria untuk melakukan tindakan yang boleh dikatakan menodai, itu tidak akan ada. Karena itu kan adalah kesepakatan dua orang. Iya. Kalau misal satu nggak mau, ya pemaksaan namanya. Jadinya kemudian kalau kemudian ada godaan gitu ya, yang pria yang menggoda wanita, kemudian wanitanya yang tadinya teguh kemudian akhirnya runtuh, terjadilah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan di satu sisi bagi orang-orang yang memiliki anak perempuannya dalam kondisi seperti itu kan seolah-olah dipertaruhkan. Yang kebetulan mungkin anaknya dalam kondisi tertentu tidak bisa hamil, sampai kapan anak saya dicoba untuk kemudian dia bisa hamil dan baru dinikahi. Nah, itu yang ini kan tidak edukasi yang tidak bagus, bahkan diskriminatif. Istilahnya bagi orang keluarga yang memiliki anak laki-laki, silakan you coba aja, silakan siapa perempuan yang bisa betul-betul hamil bawa pulang, bapak akan sanggup mengupacarai dan sebagainya. Makanya sebenarnya menurut yang tidak hanya yang memiliki anak perempuan yang dijaga anaknya, tapi anak laki-laki pun harus dijaga. Karena ibarat kata laki-laki itu harus memuliakan perempuan. Ibunya sendiri perempuan loh. Betul. Kalau dia sadar itu. Betul. Ibunya adalah seorang perempuan. Bagaimana dia harus memuliakan perempuan, bukan untuk dicoba-coba. Karena kalau misalnya sampai sing-beling sing-singantan, berarti kan dia sudah mencoba beberapa orang. Sampai akhirnya ada yang hamil seperti itu misalnya. Karena di beberapa kasus, di beberapa kasus yang ketahui, ada akhirnya satu pacarnya hamil, satu pacar yang lain juga hamil. Akhirnya bagaimana caranya dia menikahi keduanya? Dipilih salah satu, yang tidak dipilih ini yang kasihan. Dan di sisi lain, di sini sebenarnya juga teman-teman yang mempunyai anak wanita juga harus diketahui bahwa anak kita itu bukan untuk bahan percobaan. Itu sebenarnya. Jadi itu yang harus kemudian dipahami, termasuk juga kalau melihat di salah satu tradisi atau keluarga yang masih menerapkan ketat dengan aturan seperti itu. Karena keluarga itu meyakini agar keturunan yang dilahirkan adalah keturunan yang Suputra. Harapannya ya, kan. Suputra Sadu Gunawan kan gitu, itu harapannya. Salah satunya dengan melakukan sumpah. Syukur-syukur memang itu adalah hubungan yang dilakukan sebelumnya. Artinya kedua pasangan ini sudah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan dianggap
berdosa, ya, karena kita percaya dengan hukum karma, karena dia pernah perbuatan seperti itu. Artinya perbuatan yang tidak baik itu tidak terhapuskan dengan cara dia menikah. Niko Bugum. Sebenarnya. Sama dengan mencuri, kedapatan dia mencuri, ditangkap polisi, terus kemudian dia bilang, Pak ampun saya tidak akan mengulang lagi. Tidak begitu saja dia dilepas. Iya, karma tetap jalan. Ya, bila perlu dia diadili dan dikenakan hukuman penjara dan sebagainya. Nah begitulah di sini. Ya, Titiang ingat bagaimana seorang sulinggi besar mengatakan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik, contohnya berselingkuh, sengade, mantra dan tirta yang untuk melukat orang yang berbuat selingkuh, apalagi kemudian yang melahirkan janin akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sebelum menikah. Itu dosanya besar sekali. Sebenarnya, ya, makanya, apakah dalam Weda ikut Paji, Wendan disebutkan larangan? Kalau tadi seperti kan mungkin ada sumpah, ada apa? Kalau kita bicara tentang Weda, dari kitab Weda yang tertinggi disebut dengan Sruti, kemudian disemerti yang banyak yang bisa kita kita lihat, salah satunya adalah di Sarasamuscaya itu. Ya, disitulah menekankan terkait dengan ajaran etika, kemudian bagaimana manusia dharma, bahkan jelas juga di sana di Adiaya 36 kalau tidak salah dari sloka 426 sampai dengan sekian itu berbicara terkait dengan wanita. Betapa luhurnya seorang wanita, termasuk wanita seperti apa yang membawa bencana, ya, disebutkan di sana wanita nakal dan sebagainya. Jadi betul, bahkan wanitalah yang diberikan semacam kodrat untuk menggoda orang-orang yang meneguhkan perbuatan baik, ya, seperti misalkan dalam cerita Arjuna pada saat bertapa digoda oleh wanita cantik seperti itu, karena wanita diberikan semacam anugerah untuk menggoda orang-orang yang berbuat. Makanya kan namanya hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Bukan Adam nafsu. Namanya hawa nafsu. Iya. Nah itu jadi di sana jelas disebutkan wanita baik bukan wanita nakal, karena wanita nakal ini akan menjerat laki-laki dan kemudian melahirkan sesuatu yang berakibat tidak baik, termasuk bencana. Apakah itu pertengkaran, sampai kemudian terjadinya baru-baru saja kita dengar ada pembunuhan dan sebagainya yang mengakibatkan yang wanitanya menjadi korban dan sebagainya. Jadi di satu sisi bagi sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan, sampaikan agar itu dijaga hingga saatnya mereka menikah, ya, karena kalau sebelum itu mereka sudah melakukan perbuatan itu berarti melanggar ajaran agama, tentu ada karma dan dosa yang harus dibayar dan sebagainya. Dan kemudian bagi pasangan keluarga, bagi keluarga yang punya anak laki-laki juga demikian, meyakinkan agar wanita yang dinikahi adalah wanita yang baik, gitu. Karena laki-laki pun juga harus menjaga dirinya. Harus menjaga dirinya. Jangan karena dia, misalnya kalau wanita mungkin pecah perawan, udah kelihatan apa, tapi kalau laki-laki dianggap dirinya nggak sama aja sebenarnya. Iya. Nah inilah pentingnya kemudian mudah-mudahan kita harapkan hanya tokoh-tokoh agama, tokoh umat melalui lembaga adat menyampaikan hal ini, ya, bila perlu meyakinkan setiap pasangan itu agar baru boleh melakukan itu setelah dia menikah, ya. Karena menikah itu adalah wajib menurut agama dan menikah itu hanya disahkan oleh agama, ya. Makanya disebutkan tidak ada orang menikah tanpa keterangan secara resmi dari lembaga agama, ya. Bahkan syarat menikah harus satu agama. Jadi kalau ada orang yang agamanya beda harus disatukan dulu, ya. Kalau di Bali agama Hindu sudah wadani, kemudian di agama lain juga seperti itu, baru kemudian dinikahkan, karena agama atau lembaga agama itu hanya mensahkan sepasang mereka adalah sepanjang mereka adalah pasangan yang satu iman, ya, satu agama. Nah, oleh agamalah kemudian ajaran-ajaran etika perbuatan susila, perbuatan baik ini ditekankan, ya, sehingga kemudian masyarakat itu diharapkan untuk kemudian menjalankan ajaran ini agar kemudian keturunan, termasuk kalau kita bicara lebih besar, generasi manusia di Bali, generasi bangsa Nusantara ke depan ini terlahir dari akibat perbuatan yang baik tadi itu. Sesuai dengan ajaran agama. Karena diwajibkan oleh agama Hindu sendiri menjadikan orang yang bersuami istri itu memiliki 3 tugas. Yang pertama disebut dengan sebagai dampati, artinya berkewajiban untuk menjalankan kewajiban sepasang suami istri. Sebagai bapak rumah tangga berkewajiban menghidupi istri beserta dengan anak-anak. Kemudian juga menjalankan dharma, artinya
berikan keluarga itu ajaran yang baik dan sebagainya, apa seperti yang diajarkan oleh agama. Kebenaran. Dan kemudian yang terakhir ketiga yang tadi sebutkan disebut dengan reti, artinya baru boleh menikmati hubungan seksual, karena salah satunya setelah mereka menikah itulah dijadikan sebagai alat kepuasan. Ya kalau kita bicara manusia sejak dulu, kalau sekarang kan berbeda lagi, tapi ajaran itu masih sangat koneksinya masih sangat baik sekali dengan zaman saat sekarang, kalau itu betul-betul dijalankan dengan baik. Nah, Tuh Haji, mungkin yang jadi pertanyaan Tribuner sendiri adalah bagaimana kalau misalnya ketakutan para orang tua ini kan takutnya nanti ketika menikah anaknya malah nggak punya anak, atau mungkin mandul dan lain sebagainya. Itu bagaimana Tuh Haji memberikan saran kepada pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Jadi seolah-olah harus ada tes positif dulu. Bagaimana kalau misalkan setelah menikah akhirnya lama tidak memiliki keturunan? Inilah bagusnya juga leluhur kita di Bali melalui tradisi-tradisinya yang ada di setempat atau dreste setempat, itu memperbolehkan bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan untuk kemudian mengangkat anak, ya, atau istilahnya meras. Ya, karena segala kewajiban yang dilakukan oleh anak yang diperas itu sama seperti anak yang terlahir secara jasmani. Ya, ini yang kemudian sudah diberikan solusi, dan bagi kita jalan satu-satunya yaitu tetap sebagai pasangan suami istri, kalau kita meyakinkan bahwa kita adalah pasangan yang berjodoh, tapi memang belum diberikan istilahnya kesempatan untuk memiliki anak yang dikandung secara secara jasmani, itu boleh melakukan mengadopsi anak melalui jalan mengangkat atau memeras anak. Jadi itu solusinya. Nah, kemudian juga bagi orang yang di Bali itu kan kadang-kadang keturunan itu diharapkan agar anak pria itu memiliki posisi yang lebih tinggi dari sistem wanita. Patriarki ini kan. Iya. Yaitu akibat dari sistem patrilineal yang kita anut di Indonesia, walaupun ada beberapa daerah yang tidak menganut seperti itu. Sebenarnya itu terkait dengan tanggung jawab. Tapi kalau kita terkait dengan tanggung jawab bagaimana membina keluarga, menjaga hubungan suami istri, nggak boleh hanya suaminya saja yang baik, harus keduanya baik, harus keduanya rukun sehingga bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya langsung. Sekarang ini kan anak-anak kita itu diperlukan adalah contoh yang bisa mereka lihat, jadikan panutan. Ya, tidak hanya kita bisa menunjukkan contoh yang baik, kalau nunjuk banyak sekali. Nggak hanya teori baik, aja. Hanya teori saja. Jadi itu yang dimaksudkan untuk kemudian bagi kalangan keluarga atau tribuners yang mungkin saya sendiri ada di keluarga yang demikian banyak, yang istilahnya tidak memiliki keturunan setelah sekian lama, akhirnya mengambil jalan dengan melakukan memeras atau mengangkat anak, dan itu diakui secara skala karena disaksikan oleh keluarga besar, kemudian dilakukan upacara sesuai dengan drestenya masing-masing. Itu salah satu menjawab untuk kemudian jangan sampai karena alasan harus punya anak kemudian melanggar ajaran dan norma agama. Norma etika tadi itu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang dikatakan seperti itu, sebenarnya pernikahan ini kan adalah bagian dari catur asrama ya. Iya, Grahasta asramanya ya. Grahasta nih kok. Emang tujuannya hanya punya anak, Tuh Haji? Kan enggak, Tuh Haji? Dalam catur asrama itu dari Brahmacari, Grahasta, kemudian Wanaprastha dan Sannyasin. Di Grahasta inilah salah satunya kehidupan berumah tangga itu seperti tahapan setelah mereka melampaui proses belajar ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, hingga kemudian bekerja dan siap membina keluarga. Salah satu memang dalam ajaran agama itu tujuan orang menikah adalah meneruskan keturunan. Itu salah satu. Ya, karena itulah makanya orang menikah. Kalau nggak ada orang menikah gitu. Benar. Makanya bagi pasangan yang mengatakan bahwa saya free aja, santai-santai aja, hidup melajang dan sebagainya, ya mungkin belum dirasakan, karena nanti akan ada juga akibat yang dirasakan kalau misalkan tidak ada siapa yang harus diajak berdiskusi sebagai pasangan suami istri dan sebagainya. Karena sudah dalam agama itu dijelaskan salah satunya adalah melahirkan keturunan.
Dan kemudian yang berikutnya ada lagi membina, menghidupi keluarga, kemudian menjamin pendidikan anak, ya itu sudah diadopsi menjadi hukum positif negara kita, jangan sampai ada penelantaran anak dan sebagainya. Itu jadi tujuan di agama itu sudah sangat lengkap sekali. Sudah sangat tertata sedemikian rupa dengan luar biasa. Gitu ya. Kita aja yang suka ngelangkah. Kita saja yang menganggap istilah anak dadi karena ketidaktahuan saja kemudian dia menganggap itu boleh, padahal tidak boleh. Saya pernah memberikan dharma wacana pada sebuah pernikahan di mana kondisinya memang orang tuanya itu mengharapkan agar anaknya memahami dengan baik bagaimana orang yang memasuki tahapan pada saat menikah. Memang kondisinya pada saat itu pasangan suami istri memang belum artinya memang tidak hamil, ya sehingga saya bebas menyampaikan di sana agar didengar oleh para orang tuanya yang lain. Seperti inilah hendaknya kalau Anda menikahkan anak Anda, kondisinya sehingga dari kedua pihak keluarga tersebut merasa berbahagia, jangan sampai salah satu ada yang, nah itu tujuannya. Sehingga kembali kalau kita kawal tadi mengharapkan agar melalui media informasi ini dari Tribun ini, generasi kita memahami bahwa ada hal-hal yang mereka sendiri menganggap layak tanpa dikontrol dan kemudian berakibat tidak baik seperti ini, itu harus dihindari. Ya, sebab melahirkan putra suputra Sadu Gunawan kalau kita lihat di pelajaran agama, dan juga melihat bagaimana kehidupan secara nyata dalam dunia atau apa tadi Bung, psikologi, kemudian itu yang membaca literatur yang menjelaskan anak itu memang tahu persis dia ada di dunia ini karena apa, ya makanya diharapkan pada saat orang menikah memiliki anak, pasangan orang tua ini harus memberikan contoh, karena itulah yang terdekat oleh anak-anak itu yang dilihat. Ya, walaupun secara ini ada orang mengatakan saya single parent dan sebagainya karena kondisi tertentu, mereka berusaha dengan sekeras mungkin untuk bisa membahagiakan anaknya, tapi tetap ada satu hal yang menjadi pertanyaan si anak, yang satu saat dia akan boleh mengatakan, ya kalau dia imannya kuat, dia akan tidak melakukan seperti apa yang dialami orang tuanya, tapi kalau tidak kuat akan berlangsung hal-hal yang tidak baik, bahkan lebih jelek dari apa yang dialami oleh ibu sebelumnya gitu. Ya, berarti seperti tadi yang Tuh Haji bilang, memang dalam melahirkan anak yang seputra pun ada prosesnya. Bahkan katanya ada sebelum melakukan hubungan itu harus memilih hari, tidak boleh saat purnamo tilam kajang kliwon, terus harus berdoa sebelum berhubungan. Jadi memang banyak sekali tahap-tahapan, apalagi raja-raja zaman dulu ya, pemilihan ini itu luar biasa sekali. Yeah. Karena ternyata dalam Slokantara kan bagian dari Wedang ya yang kita baca nih kok. Yeah. Ternyata anak seputra itu lebih tinggi nilainya daripada ayatnya. Iya. Gila benar itu ternyata ya. Raja yang bisa membangun 1000 sumur itu kalah karena anak seputra dan sebagainya. Itu luar biasa. Kalau dari ajaran agama sudah jelas menuliskan seperti itu, apa harus kemudian kita mencoba-coba membiarkan anak kita berbuat yang tidak baik? Ya, itu juga kita tidak punya kemampuan jauh seperti itu. Ya. Bahwa agama mengajarkan kecenderungan untuk kemudian berbuat baiklah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang tidak baik ya tentu juga akibatnya tidak baik, karena kita meyakini dalam Pancasrada itu ada hukum karma pala. Akan demikian ya, kalau misalnya pohon yang kita pelihara itu dengan cara baik, tentu akan buahnya pun baik. Tapi kalau pohonnya sendiri tidak pernah mendapatkan pupuk, disiram dan sebagainya, jangan harap kemudian buahnya juga baik. Bahkan gitu. Istilahnya tuh kita maunya memanen manggis malahan dapat mangga, kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin gitu ya. Jadi ya ini kepada generasi muda, terutamanya dari Tribuners itu, hendaknya Anda sebagai generasi muda, generasi milenium ya Bung ya, generasi yang serba mudah Anda dapatkan secara instan. Ya, bahkan kadang-kadang membutuhkan sesuatu pun Anda tinggal tunggu di rumah dengan aplikasi barangnya datang, ya. Saking mudahnya sekarang. Saking mudahnya informasi. Nah, kita mengharapkan generasi ini juga jangan sampai hal-hal yang negatif juga sampai, apalagi kemudian dilakukan, ya. Karena hal itu sudah pasti akan membawa dampak yang tidak baik, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga. Ya, dan masyarakat secara umum,
Karena ini kalau kita menilik dari ajaran agama itu, ajaran agama lah yang memberikan panduan kepada manusia terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak, mana norma baik, mana norma jelek dan sebagainya. Yang kalau ada hukum positifnya ya perbuatan-perbuatan tidak baik seperti mencuri ya gampang tinggal ditangkap, bisa dihukum dan sebagainya. Tapi perbuatan seperti tadi misalkan, karena kita bicara terkait dengan sing beling sing nganten, apakah dengan cara begitu kemudian perbuatan dia sudah termaafkan atau terhapuskan? Tentu tidak. Tentu nanti ada karma bayaran yang harus didapatkan. Risiko yang harus didapatkan ya mungkin tidak saat itu. Mungkin tidak saat itu, mungkin sekarang dia masih jadi manajer, masih kaya raya. Apa istilahnya masih bahagia, kita belum tahu anak cucunya kelak. Yang ingin kita pertahankan sekarang kan adalah kebahagiaan anak cucu kelak. Sebenarnya itu kan, kalau kita nggak egois ya. Dengan diri kita. Kan kita sekarang memiliki tujuan mencetak generasi yang baik kan, karena ini untuk apa namanya sesuatu yang lebih besar, bangsa dan negara gitu. Ya tidak kemudian dengan cara mencoba-coba gitu. Benar. Ya karena tentu akan berakibat tidak baik di kemudian hari, mungkin ya bisa puluhan tahun dan sebagainya. Kalau semua generasi terlahir dari seperti itu, saya nggak kebayang. Ya tidak akan ada orang yang kemudian bicara tentang kebaikan nanti. Benar. Ya, saya aja lahir dulu begini kan, dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Dengan bangganya. Tidak akan ada orang yang berbicara kebaikan sehingga ya kebudayaan pasti sudah akan runtuh karena tidak ada orang-orang yang baik gitu. Padahal kalau misalnya kita berpikir ya, orang kan sekarang kita mungkin berkiblat ke barat yang sebebas itu. Kalau kita tahu orang barat itu ke Bali belajar agama. Melukat. Mereka tuh sudah bosan dengan kebebasan. Ini fenomena apa ya, Bungu ya? Aneh. Sehingga mereka yang tadinya betul-betul dengan kehidupan freedom, dengan teknologi yang canggih, dia cari sesuatu yang kalau kita bicara namanya niskala gitu ya. Coba ya, mereka ke Bali hanya untuk lihat bebek. Hanya untuk nyium bau dupa. Hanya untuk melukat, membersihkan diri. Luar biasa. Dan dia kan? Mendapatkan kebahagiaan di sana. Coba. Nah ini yang harus kita pelihara, jangan sampai kemudian generasi kita yang kebarat-baratan, mereka yang birit-biritan. Kan nggak lucu nih gitu aja. Nggak lucu itu, nggak baik itu ya. Nah seharusnya memang sepertinya juga untuk pemuka-pemuka agama kayaknya ke depan harus juga memberikan sepatah dua patah kata Dharma Wacana kepada generasi muda khususnya ya. Terutama juga banyak dari tokoh kita yang memiliki kemampuan untuk itu, dalam artian mereka menyampaikan kepada generasi muda, apalagi memang sudah dicontohkan sebelumnya. Saya berani bicara begini karena saya melakukan itu, Bu. Jadi istilahnya pantun, istilahnya teorikan dua laganegen pidan nganten kurang beling. Saya tidak melakukan itu karena saya meyakini saya akan membuat generasi saya yang lebih baik. Upaya saya ya, walaupun dalam dunia teknologi seperti ini saya sendiri punya was-was Bungung. Ya karena anak-anak semua sekarang dengan gadgetnya itu dia mendapatkan informasi, hanya bisa mewanti-wanti mereka jangan lakukan ini, jangan sampai seperti ini gitu. Ya, artinya memiliki kesadaran untuk tetap mengingatkan mereka bahwa perbuatan seperti itu tidak baik dan sebagainya. Kamu hanya boleh melakukan sampai dengan batas-batas seperti ini dan sebagainya. Jadi kalau orang tua yang tidak memiliki kesadaran sampai seperti itu ya dibiarkan saja anaknya untuk bebas dan sebagainya. Ya, nah itu yang bahaya, Bu. Sebenarnya kalau misalnya kita juga mengerti, kita kan manusia makhluk sempurna nih, punya akal. Disamakan dengan kucing. Yang bisa kawin dengan siapa aja itu kan sebenarnya, bahkan kucing bisa kawin dengan ibunya, dengan apa dan sebagainya. Tapi kita kan tidak seperti itu. Tapi ntar ada yang ngomong lagi, zaman jani bo biasa nih gitu. Dia jebes saeng gitu. Itu gimana? Nah itu orang-orang yang tidak sadar gitu. Tidak sadar, ciri dia tidak sadar itu bisa jadi karena dia tidak tahu, tidak pernah membaca, tidak melakukan dan sebagainya. Jadi dianggap seperti tadi Bu Gung sampaikan lazim gitu. Ya sudah lumrah gitu. Padahal jelas-jelas kalau saya ada yang bertanya, misalkan rekan-rekan dari luar Bali atau yang tidak beragama ini, saya sampaikan ya itu sebenarnya juga sama halnya dengan perbuatan yang tidak baik. Cuman di mereka, di agama-agama mereka lebih strict. Ada sanksi yang diberikan. Bapaknya nggak boleh menikahkan gitu. Kalau kita mungkin ini juga termasuk bijak leluhur kita bahwa ya yang penting dia mengakui dan melakukan sumpahnya ya sudah gitu. Tapi kemudian karena ketidaktahuan jadi dianggap lumrah. Padahal dulu ada sanksi secara niskala yang harus dilakukan oleh kedua pasangan itu kepada leluhurnya. Tapi ini kok? Ya itu dengan sumpah tadi itu bahwa betul ini adalah perbuatan saya. Bagi pendeta atau sulinggi yang mumpun kan juga harus tegas ya. Karena saya
akan memimpin upacara ini mengesahkan kamu sebagai pasangan suami istri dan menyampaikan kepada leluhurmu bahwa kamu menikah dalam kondisi hamil dan benar ini adalah perbuatan mereka. Jangan sampai juga sebagai seorang sulinggi beliau terbebani atau justru mendapatkan ikut karmanya karena ternyata misalnya bukan hasil karya perbuatan mereka. Iya, ya, itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai sudah salah perbuatan hamil duluan atau mungkin berhubungan duluan malah berbohong lagi, double jadinya. Kalau istilahnya ada dalam hiburan pentas wayang itu seken nih ajak gotong royong gitu. Nah, untuk meyakinkan itulah makanya dilakukan dengan cara bersumpah. Bersumpah itu tentu kepada yang yang di atas dari tingkat leluhur sampai dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu nggak main-main sebenarnya. Tidak hanya sebenarnya. sekedar janji dan itu dihantarkan melalui puja mantra dari seorang sulinggi. Coba lo, ngeri itu. Ngeri itu, Bung. Karena itu mantra langsung loh. Iya. Dan disampaikan pada saat hari itu. Dan itu mempertaruhkan keturunannya yang ke depan. Keturunannya. Itu pun ada upacara seperti tadi biokaunan Beling Malu itu agar dengan harapan gitu, karena kita masih sebagai manusia berharap terus janin yang sudah dilakukan walaupun dengan cara melanggar terlahir dengan baik. Makanya ini kewitan biokaunan Beling Malu. Itulah hebatnya Hindu ya. Kalau orang yang tidak melakukan, tidak dibayu dengan biokaunan Beling Malu, ya kita tidak tahu bagaimana dengan anak yang terlahir nanti. Itulah hebatnya. Apa Bung? Leluhur kita dulu. Leluhur dan Hindu ini loh. Iya. Jadi segala hal itu sudah dipikirkan secara matang. Ini untuk ini agar tidak begini. Iya. Bagaimana orang membayu dan lain sebagainya. Iya. Termasuk makanya kadang sudah terlahir kemudian menjadi anak misalkan yang nakal, yang super aktif dan sebagainya, bahkan ada yang mengalami gangguan jiwa. Itu bisa dicek dari hari kelahirannya. Iya. Dalam artian lahir secara normal. Ya, di wawaran itu kan masuk Bagong ya, terlahir hari apa, jam berapa atau tahun berapa dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat di upacara pebayuhan, makanya orang itu pada saat akan dibayu ditanya apa pewotonannya. Disitulah sudah tertulis di sastra itu, orang ini terlahir pada hari ini itu ada sebab-sebab tertentu kenapa dia lahir itu. Dan sehingga mereka harus dibayu dengan cara ini dan sebagainya. Ada yang mereka membawa melek dan lain sebagainya. Karena mereka seperti apa dulu di sana sudah kelihatan. Sudah kelihatan gitu loh. Makanya luar Titiang biasa. Bicara dan mendapatkan dari Titiang punya keluarga penggelinsir begitu. Jadi kenapa dibayu? Karena di situ kelihatan hari kelahiranmu dan sebagainya, ya, berkaca bercermin kamu itu dulu punya dosa atau kesalahan yang kenapa kamu ada lahir ini, dan cara menebusnya, menetralisirnya pebayuhan walaupun tidak hilang sepenuhnya dengan cara seperti ini. Syarat-syaratnya Banten ini bahkan boleh dikatakan sedikit bahan-bahannya agak aneh-aneh gitu ya. Iya, sampai yang tumpuk wayang itu kan harus nyari tirta di berapa ratus hutan, coba bayangin itu. Itu sangat luar biasa sekali. Iya. Wah, Semeton Tribuners, memang ngobrolan kita hari ini dengan Tuaji memang luar biasa ya, walaupun artinya kita istilahnya mungkin sudah lazim hal seperti itu, tapi tentunya kalau bisa ya mungkin alangkah baiknya kita mengikuti ajaran agama dengan baik dan benar, kentengnya itu Haji. Mungkin yang tuntunan itu hanya melalui ajaran agama. Karena akhirnya terbukti bahwa orang Barat yang freedom pun mencari itu ke Bali, dan itu sumber dari pariwisata Bali ya budaya. Iya, betul. Itu harus jangan sampai kita yang ini ke Barat-Baratan. Jangan gitu kita yang melupakan itu. Malah lucu jadinya kan gitu. Nah mungkin Tuaji pesan kepada teman Semeton Tribuners di rumah, khususnya kepada generasi muda agar tidak melakukan hal seperti itu, mungkin dalam artian pergaulan yang terlalu bebas dan lain sebagainya. Silakan Tuaji. Baik, Tribuners, terkait dengan tema yang dibahas kali ini, saya hanya memberikan pesan terutama kepada generasi muda, di mana Anda sebagai generasi penerus bangsa ke depannya ini, jangan melupakan ajaran-ajaran agama terkait dengan kesusilaan, terkait dengan etika. Salah satunya dari tema ini, Anda harus bisa menjadi orang yang mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dan taat dengan ajaran agama. Salah satunya Anda hanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah Anda sah menjadi pasangan suami istri. Itu akibatnya akan berbeda bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama. Itu harus dijaga dengan baik ya. Sehingga Anda yang tergerus dengan berbagai informasi yang ada di genggaman Anda itu, Anda harus pilih
pilah dengan baik mana yang saya boleh ikutin, mana yang tidak. Karena kebetulan di zaman yang serba modern, serba canggih dan komunikasi sangat memadai saat sekarang ini, Andalah menjadi generasi yang menentukan bagaimana bangsa ini ke depannya. Wah, demikian. Luar biasa sekali Tribuners, wejangan dari Tuaji Ida Bagus Purwosidemen, dan memang apa yang beliau sampaikan hari ini tentunya diharapkan menjadi pencerah bagi semeton Tribuners di rumah, khususnya kaula muda, agar tidak terlepas dari agama dalam menjalani perbuatan apapun dan tidak melanggar norma-norma etika susila, sehingga kita mampu menjadi manusia yang manut sesana, manut sesana, dan akhirnya kita bisa menikah di waktu yang tepat dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran catur asrama tadi sebelum akhirnya melanjutkan ke jenjang berikutnya. Akhir kata sama-sama akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.